Oke guys, balik lagi guys sama saya si Haris guys. Kali ini kita akan bermain Minecraft versi survival nih. Lihat ya, survival. Ya, saya akan mengajarkan pada kalian bagaimana caranya bertahan hidup di dunia Minecraft survival, atau lebih tepatnya disebut ya apaan nih, ya Allah. Ya, belum apa-apa jatuh ke lubang coba. Parah. Gua mau gimana mau hidup? Baru mau pamer. Tahu ah. Udah, hancurin aja dulu lah. Tidak. Ya, salah pencet. Ya, dari bawah aja dah, gampang. Nah, ini barusan tanahnya. Oke. Apa nih ngalangin? Kirain si Bambang matikan, mati gua, mati. Ambil napas dulu, Bos. Ya, nggak bisa terbang lagi, survival ya. Aduh, repot. Ini apaan coba ngalangin? Hancurin dulu aja dah, nggak usah banyak ngomong ya. Langsung hancurin dulu. Tunggu. Oke guys, maaf guys. Tadi jatuh ke lubang nggak kelihatan, sumpah. Parah banget gila. Baru juga ngomong sebentar belum apa-apa udah jatuh ke lubang. Nah dah, lanjut aja. Dasar-dasar main hidup di Minecraft. Nah, jadi pertama-tama kalian harus nebang pohon. Ya, namanya juga manusia ya, suka nebang pohon. Nebang pohon terus menerus. Nah, setelah tadi menebang pohon nih, kayu ek ya, saran saya kalau nemuin pohon tuh yang batangnya kayak gini nih, yang kayu ek. Bagus, ini bisa buat macem-macem ini. Paling rekomendasi dari saya ya. Nah, terus kita ke sini. Nah, ini buat kalian yang masih nggak ngerti cara bertahan hidup di Minecraft ini. Nah, kalau buat kayak gini nih, apa ya, paling pertama-tama tuh, nah, buat meja pembuatan atau crafting table ya bahasa Inggrisnya. Nah, dari crafting table nih kalian bisa buat macam-macam. Bisa pertama-tama stick dulu kalau mau bikin senjata atau apa, pertama-tama stick dulu ya. Nah, paling utama pedang kayu ini, terus bentar, sama ini nih penting nih, lumayan. Nah, kedua wajib bikin ini nih, wajib bikin peti nih. Yes, udah. Nah, ntar kalau punya barang-barang banyak nih, taruh aja di sini ya. Nah, oke, sini aja lah ya. Nah, kalau ini ngerti lah ya fungsinya ya. Ini buat beliung kayu buat nambang ke tanah, ini nih buat nambang batu atau apa. Kapak buat motong kayunya supaya lebih cepet tuh. Ini ya gitulah. Oke lah, sekarang nambang dulu aja yang penting ya. Kalau nambang pakai beliung kayu, kalau saran saya. Nih, cari batunya tuh yang kayak gini nih. Buat apa cari batu? Kita bisa dari batu ini bisa bikin kompor, senjata yang lebih keras pakai batu bahannya. Nih, batunya kalau awalnya kayak gini, tapi ntar kalau habis ditambang tuh kayak gini bentuknya, berubah karena ya gitulah. Batu-batu yang kayak gini nih penting nih buat cari ini. Apa nih? Coba kita cari apa nih? Lihat apa ini? Oh, batu bara. Oke guys, langsung dapat fosil nih, fosil pohon. XP tahu ah. Ya, nih kadang-kadang kalau di bawah tanah tuh kalau hoki ya dapat batu bara coy, atau enggak berlian kalau beruntung banget. Susah nyari berlian emas tuh, apalagi zamrud ya. Apalagi berlian maksudnya, diamond. Susah nyarinya. Ya. Oh iya, sekarang mending kita bikin ini dulu aja, apa ya namanya? Mending kita bikin ini dulu.
obor dulu. Nah, kan gini enak nih. Ya, lanjut nambang. Nanti kalau kalian ini nih di dalam tanah nih jangan sungkan ya buat bikin meja pembuatan lagi. Di atas iya, di bawah iya, gitu. Jadinya lebih enak memang. Gak usah bolak-balik. Jadi bikin dua aja. Gak usah takut ya ntar kayunya habis dong ya. Apa-apa, kayu yang tinggal dicari. Gampang. It's easy man. Dari kayu tuh. Oh iya, selain batu bara, selain didapetin dari cara nambang di tanah gini, batu bara juga bisa didapat dari kalian bikin kompor terus bakar kayu. Nah, ntar saya tunjukin. Nah, sekarang saya nambang dulu ya. Oke. Nah, setelah dapat cukup banyak batu bulat, nah kalian bisa bikin apa namanya kompor ya. Utama ini kompor. Satu bahan yang penting ya. Nah, udah satu aja cukup. Nah, satu kompor cukup untuk kita semua. Nggak perlu pakai beli Indomaret dulu ya, bikin capek itu. Nah, apa fungsi kompor? Nah, fungsi kompor itu buat bikin batu bara ya. Apa gunanya batu bara? Salah satu fungsinya adalah bisa buat obor. Obor nih penting ya kalau malam hari. Malam hari tanpa obor kalian tuh bagaikan mangsa empuk di depan serigala, tahu gak? Depan buaya, kelaparan, buaya darat kayak apa? Gitulah. Nah, nih jadinya nanti kalian bisa lihat sendiri tuh pembuatan obor tongkat ya, tapi pertama-tama bikin tongkat dulu. Tongkat tambah batu bara gitu. Oke sip, selanjutnya apa lagi nih? Oh iya, selanjutnya juga buat tidur kalian perlu bikin kasur ya. Kasur apa bahannya? Kalau kita lihat tuh kasur putih ya yang paling gampang cari. Kayu, papan kayu ek ya, tau lah yang saya saranin tadi. Sama ini nih, wall putih. Bisa didapat dari kambing hitam. Kambing hitam, kambing putih lah. Kambing hitam dapatnya orang hitam ya. Gimana sih? Nah, ini terus saran saya kalau ngelawan apa namanya ini nih binatang apa namanya? Nah, nih, apaan nih, coy? Wih, serem. Nah, nih kalau ada ini nih lawannya di air aja ya. Nih, meledaknya di air, gak akan kerasa kalau ngelawan ini. Kayak gitu. Saran saya ya kalau ngelawan si apa namanya nih? Si makhluk hijau gak jelas ini nih. Apa ya namanya ya? Saya lupa beneran. Nah, lawan ini di air aja. Ntar kalau dia meledak gak akan kerasa ledakannya. Sini coy, cacat kau. Sini meledak. Duar. Apaan tuh? Wih, belum apa-apa ada pemanah. Ampun bos, belum siap. Sekarang kita yang penting cari kambing dulu ya, domba buat diambil bulunya. Lumayan cuy, bisa bikin kasur. Wih, kita lapar. Belum cari makanan. Oke lah, saya cari makanan dulu. Wah, belum apa udah ketemu tuh. Ngebut. Auto lah. Apaan tuh? Oh iya si pemanah ya, pemanah laknat. Ya, rasain tuh. Mati kau. Wih, hoki nih. Nah, kalau ngelawan pemanah tuh enaknya tuh dapet, kadang-kadang kita tuh dapat nih panah walaupun udah rusak ya, biasanya busurnya. Apa namanya? Sama lumayan lah ininya, anak panahnya. Lumayan cuy. Oke, sip lah. Bentar, saya taruh dulu, rapihin. Usahain rapih ya supaya nggak bingung nyarinya nih. Oke, siap. Nah, oke, mana tadi kambing? Oh, baik hati dia nungguin gua. Thank you, Bing. Mati kau. Dapat satu. Carinya berapa? 2 lagi.
kita butuh 2 lagi di hutan belantara ini. Nyarinya kemana coba, bingung. Sudah lah, cari aja, masa deh kalau ya. Wih, bahaya tuh, ada monster tuh. Oke lah, kita cari dulu. Nah, saya videonya stop lagi ya. Hup. Nah, setelah dapat apa nih, biasanya nih kalau kalian ngancurin daun pohon ya, kalian bakal dapat pohon muda ya. Pohon mudanya tuh bisa ditanam. Usahain tanamnya deket rumah supaya gampang gitu loh. Ini jangan terlalu deket lah, kasih jarak sekitar berapa ya, 3 balok lah minimal kalau kata saya sih. 3 balok biar nggak dempet-dempetan gitu ya. Nah, untuk makan ini paling enak nih kalau ngeburu kambing nih, daging domba ya, domba ternyata bukan kambing. Kambing apaan coba. Enak nih kalau ngeburu domba tuh enak, dagingnya bisa semuanya bisa dimanfaatin langsung, dagingnya, ininya. Nah, kita duduk dulu guys, makan dulu, lapar. Nasi. Oke, langsung lanjut. Wih, ada rumah di sana. Wih, oke, gua nemuin rumah ternyata. Itu tuh kelihatan kan? Oke, kelihatan, tapi nanti aja. Kita fokus ngasih tahu, gua fokus ngasih tahu kalian dasar-dasar hidupnya dulu ya. Oh iya, kalau versi kalian udah update, ada ikan nih kadang-kadang di dalam sungai ini, gampang nyarinya. Enak nih dagingnya nih. Tapi ya jangan lupa buat bernafas dulu ya. Susah tapi nangkepnya ini. Enaknya kalau kalian udah punya pancing, abis ngebunuh laba-laba tuh usahain bikin pancingan gitu ya. Pancingan panah gitu. Kalau udah habis ngebunuh laba-laba terus dapat jaringnya, atau enggak nemu jaring laba-laba, ambil aja. Berguna itu buat bikin panah atau enggak jaring pancingan. Oke, saya masih mau hunting lagi, tapi tunggu sebentar. Diharap tunggu lagi. Kalau kalian bikin seed baru itu biasanya tuh jarang ya nemu perumahan kayak gini tuh, hoki banget sumpah. Kemungkinan itu hampir 1/100 gitu ya. Kalau misalnya kalian respon ke dunia nggak pakai seed apa-apa, terus di dekat kalian tiba-tiba ada perumahan tuh, hokinya tuh udah kayak gimana gitu, 1/100 lah. Nah, ini ya versi update ya. Terus nah, itu tuh pohon tuh berguna tuh kalau misalnya kalian butuh gula tuh. Bentar, ini apaan sih? Nah, nih pohon tebu nih berguna kalau kalian misalnya mau bikin gula gitu ya. Kita lihat dulu. Tuh, gula jadinya. Gula. Apa gunanya gula? Bisa buat bikin pie atau enggak berbagai makanan lainnya ya. Seperti ini gitu. Ini kenapa ini? Jangan merusuk. Nah, itu gunanya kalau nemu pohon tebu ya. Tuh, di sana. Oh, ada domba bukan itu? Wajib tuh. Lari menerjang musuh. Kalah, nggak ada musuhnya. Woi, domba, sini woi. Nah, baru dapat 2. Butuh 1 lagi buat bikin kasur. Oh, ini kadang-kadang nih kalau kalian di versi update juga ya, zombinya tuh ada zombie husk. Apa zombie husk? Siang-siang dia nggak kebakar dia kalau zombie husk tuh. Zombinya greget gimana gitu. Nah, itu tuh itemnya kalau zombie husk udah dibunuh. Sama tadi lihat kan waktu di sungai itu ada zombie kecil berenang cepet tuh. Nah, itu namanya zombie drowned ya. Dia jago itu kalau di dalam air. Kalau misalnya kita lagi mau ngejar dia, berenangnya cepet parah. Terutama yang kecil-kecilnya. Oke. Nanti sekedar ngasih tahu aja ya, kalau kalian udah bikin rumah nih dari awal, dari nol. Ntar biasanya tuh ada villager pengembara datang ke kalian dia.
jarang banget sih, cuman ya ada gitu villager pengembara ya. Itu tuh saya pernah tuh sekali tuh bikin rumah tuh udah set 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 set, udah agak tinggi pakai obor diterangin, tiba-tiba ada tuh apa namanya villager pengembara, dia jadi semacam pedagang, saudagar gitulah, jarak jauh ke kita. Biasanya dia tuh bawa bawa apa ya, hewan peliharaannya tuh kayak lama, kuda atau apa gitu. Nah gitu. Bentar, saya kurang satu lagi nih buat bikin kasur. Woi, utamanya nih kasur nih. Gula taruh dulu, ini taruh taruh. Nah ini nih benih nih, kalau kalian misalnya udah punya, udah bikin cangkul nih, cangkul. Bentar saya tunjukin dulu. Oh iya, bikin tongkat dulu lah. Bagaimana saya ini? Nah, nih gunanya cangkul kayu tuh untuk mencangkul ya, apa lagi. Nah, kalau misalnya kalian dapat benih bisa kalian tanam gitu. Dari mana benihnya didapat? Biasanya benihnya tuh, kalau benih biasa tuh dapat dari ini nih, pohon-pohon rambat liar ini nih. Biasanya ada nih kalau kalian hancurin. Ya cuman jarang-jarang. Biasanya ya, nggak selalu ada. Cuman ya gitu. Mana sih? Eh, susah. Nah, tuh kan bener. Tuh. Kalau kalian ngancurin lumpur liat biasanya ntar dapat ini. Oke, tadi udah tahu kan cara bikinnya obor. Obor tuh kalau kalian bakar kayu, bakar kayu, tunggu. Kayu ya. Sebentar. Sebentar. Hep. Nah, ini ding. Ini kayu ya. Nggak usah repot-repot nyari apa namanya arang di tanah ya. Repot nih. Di tambang itu jarang biasanya saya nemu kayak gitu tuh. Itu cuma lagi hoki aja barusan nih, mapnya kebetulan beruntung lah. 1/100 ya kemungkinan kalian nemu map kayak gini, 1/100. Jarang lah, maksud saya tuh hoki banget kalau nemu gitu loh. Tiba-tiba udah ada di deket pedesaan, udah ada rumah tinggal masuk, jarang. Tapi saya fokus buat ngejarin kalian ya. Nih. Oh iya, satu lagi, kalau kayu ya, kayu dia tuh kalau udah dijadiin papan kayak gini tuh nggak bisa dibakar ya, nggak bisa dibakar. Bisanya yang bisa dibakar tuh kayunya. Tapi kayu bisa sebagai bahan bakar, bisa sebagai inputnya. Kalau ini papan apa namanya, papan kayu betul lah, cuman bisa sebagai bahan bakar, nggak bisa jadi input. Ini input kebajakan, ntar hasilnya arang, bisa buat bikin obor. Obor buat apa? Buat nerangin kalian di malam hari gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.